Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi belajar Laravel 6. Di materi kali ini kita akan menggunakan database ya. Jadi karena kita menggunakan database, maka sekarang setiap kali kita akan mulai belajar, maka kita harus menjalankan service ini, ada Apache dan MySQL ya. Cara menjalankannya tinggal mengklik tombol start di bagian ini dan di bagian ini ya. Jika sudah berwarna hijau seperti di video, itu berarti sudah benar ya, artinya servisnya sudah jalan. Nah kemudian project yang akan kita buat nantinya adalah project pendaftaran online. Ini pendaftaran online untuk mahasiswa baru. Nah di sini kita akan membuat project baru dengan nama pendaftaran, kemudian diikuti dengan nomor induk mahasiswa masing-masing. Kita juga akan menggunakan database. Nama databasenya adalah DB, diikuti dengan NIM-nya masing-masing. Oke, untuk membuat database, di sini kita menggunakan tools phpMyAdmin. Ya, menggunakan phpMyAdmin gampang sekali, dia sudah ada di XMPP. Tinggal buka alamat http localhost phpMyAdmin. Ya, ini syaratnya harus sudah jalan ya, service yang tadi sudah jalan. Oke, oh di saya ada login ya. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Ini database yang ada, ini database yang ada. Kemudian untuk membuat database baru, tinggal klik new. Kemudian di sini teman-teman bisa buat misalnya db 80 2007 02 35 sesuai dengan NIM masing-masing ya. Sesuai dengan NIM-nya masing-masing. Langsung saja create ya. Tidak perlu di setting-setting yang lain. Langsung di create saja. Nah, kalau sudah jadi, ini artinya proses pembuatan database sudah selesai. Oke, kita lanjutkan lagi dengan tahapan berikutnya, yaitu kita harus menginstal, kita akan menginstal Laravel baru ya. Kita akan menginstal Laravel baru. Ini seperti biasa, nama projectnya pendaftaran diikuti dengan NIM-nya masing-masing. Oke, silakan buka komen. Kemudian kalau saya di drive D, kemudian CD, belajar Laravel. Kemudian di sini kita jalankan komennya laravel.com install. Saya lupa perintahnya, versi 6x. Oke, simpan, copy, kemudian paste. Bloknya diganti jadi pendaftaran 80 2007 0235 sesuai dengan NIM masing-masing. Oke, langsung di enter saja. Prosesnya cukup lama tergantung koneksi internet yang digunakan. Oke. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan. Selanjutnya setelah menginstal Laravel, kemudian kita buka menggunakan Visual Studio Code ya, pastikan nama projectnya paling atas ya. Oke, buka VS Code, open folder, kemudian arahkan ke project yang barusan kita buat tadi. Ini 35, select folder. Oke, sampai sini kita sudah menginstal Laravel dan membuka Laravel dengan Visual Studio Code. Selanjutnya, ini juga ya, ini pastikan pendaftaran nama projectnya itu paling atas. Kemudian selanjutnya kita akan menyeting database ya, mengkoneksikan Laravel kita dengan database yang barusan kita buat tadi. Oke, di Laravelnya silakan buka file env, kan ada dua, ada env.example, kita pilih yang env saja. Nih, atau gunakan Ctrl V .env ya. Nah, di sini tinggal
diganti namanya sesuai dengan nama database yang kita buat di PHP MyAdmin tadi. Nih ya, saya pastikan sudah. Usernya root, passwordnya kosong ya, defaultnya memang passwordnya kosong. Oke, setelah itu kita lanjutkan, jangan lupa disimpan ya. Ini tadi disimpan, Ctrl S, kemudian tutup saja kalau sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan sampai sini proses untuk mengkoneksikan Laravel ke database sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat login. Jadi di Laravel itu, untuk memudahkan programmer, Laravel menyediakan fitur login. Jadi kalau dulu kita login itu buatnya satu-satu ya, buat formnya, kemudian buat codingnya, kemudian buat databasenya, buat registernya dan sebagainya. Nah, di Laravel kita cukup menggunakan perintah-perintah tertentu untuk bisa mengenerate login ya. Jadi tidak perlu ngoding, loginnya otomatis sudah jadi. Kalau di Laravel versi 5, kita cukup menjalankan perintah ini, php artisan makeout, kemudian php artisan migrate ya. Kita jalankan dua perintah ini, maka sudah jadi loginnya. Nah, di Laravel 6 ini ada perbedaan sedikit. Di sini kita harus menginstal npm ya, npm atau Node Package Manager. Silahkan diinstal, nanti link downloadnya ada di deskripsi video, sesuaikan dengan arsitektur komputernya masing-masing. Ada yang x86, ada yang x64. Pada proses instalasi Node.js ini, perhatikan pada bagian ini ya, Tools for Native Modules. Ini di checklist saja supaya tidak ada masalah nantinya. Automatically ini di checklist. Kemudian jika muncul jendela seperti ini, press any key, jadi tekan sembarang tombol atau tekan tombol spasi ya, tekan tombol spasi. Di laptop saya kebetulan sudah ada Node.js nya, npm nya. Nanti kalau sudah selesai menginstal npm nya itu, di sini kita bisa menjalankan perintah namanya npm. Nah, nanti muncul nih banyak seperti ini ya. Ini tutup aja, enggak apa. Nah, setelah menginstal npm, selanjutnya adalah kita menjalankan perintah composer require Laravel UI. Nah, jadi di Laravel 6 itu, ini kita jalankan dulu aja. Copy, kemudian di VS Code buka command, Ctrl Shift C seperti ini, tinggal paste saja ya. Enter, nanti dia otomatis install. Dia akan install Laravel UI. Laravel UI ini Laravel yang ada loginnya itu ya, untuk user interface-nya. Sini kita pakai yang versi 1.0. Oke, setelah perintah Laravel UI, selanjutnya baru kita install, kita generate ya, kita generate menggunakan, sorry ini saya besarin sedikit. Oke, paste. PHP Artisan UI Bootstrap min out ya, minnya dua kali. Nih, min out. Ya, jadi saya perbaiki dulu. Ini dia otomatis. Oke, kemudian ini ada instruksi nih. Please run npm install and npm run dev. Ini tinggal copy saja sebenarnya dari sini. Klik kanan, paste. npm ini agak sedikit lama proses instalasinya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Jadi di Laravel 6 itu loginnya dipisah ya. Supaya ukuran Laravel lebih kecil, maka loginnya dipisah dari core-nya Laravel. Makanya tadi kita install dengan Composer Laravel UI. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah selesai,
Oke, jika sudah selesai maka akan muncul, tadi ada muncul Laravel Mix ya, notifikasi, kemudian muncul seperti ini, compile successful ya. Nah, kemudian berikutnya perintah yang kita ketikkan berikutnya adalah php artisan migrate. PHP artisan migrate ini digunakan untuk mengenerate database, karena kan login kan butuh database ya. Nanti kan ada register itu kita mendaftar, kemudian data kita disimpan ke database. Nih, pada saat menggunakan PHP artisan migrate, pastikan munculnya seperti ini. Ini berarti sudah sukses. Nah, jika muncul seperti ini ya, muncul seperti ini, maka pastikan file env kita itu sudah benar atau sudah disimpan, karena biasanya sering salahnya di sini ya, lupa nyimpan ya. Pokoknya biasain lah pakai Ctrl S ya. Habis ngetik Ctrl S, habis ngetik Ctrl S ya. Oke, selanjutnya kita udah bisa jalankan Laravelnya ya, kita sudah bisa jalankan Laravelnya. Mau jalankan dari sini bisa php artisan serve, oke, atau mau jalankan kayak kita biasa dari VS Code juga sama, start server default host and port, seperti ini. Nah, sampai di sini kita langsung buka saja localhost 8000, maka muncul login dan register. Nah, sampai tahap ini ya, proses pembuatan halaman login dan register Laravel itu udah selesai. Jadi teman-teman tinggal klik register, kemudian coba nih, coba ini kan sembarangan saja ya, ini namanya kita daftar ya. Nah, password ini divalidasi harus lebih dari 6 karakter. Klik tombol register. Nanti setelah register otomatis kita masuk ke halaman adminnya nih. Ini halaman admin sudah login ya, you are logged in, Anda sudah login. Kemudian kalau kita mau login, silahkan login di tombol di menu login ini, kemudian masukkan passwordnya. Oke, sampai sini prosesnya sudah selesai ya, prosesnya sudah selesai. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi membahas tentang apa saja yang diperlukan untuk membuat proyek pendaftaran online mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.